Shalom, shalom, shalom. Saudara-saudaraku terkasih, para imam, ibu bapak, adik-adik yang hadir di studio maupun yang di rumah. Ini luar biasa nih. Praise and worship langsung dimulai dengan sebuah lagu yang ciamik tenan. Tadi Rocky mengulang 3 kali. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Itu lagu bagus bener. Itu lagu kalau kita mau hayati kata-katanya, kita renungkan. Itulah diri kita sebetulnya. Siapa sih yang gak mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Coba ada di sini. Itu semua impian kita, itu semua keinginan harapan kita. Memberikan yang terbaik pada Tuhan. Jangankan pada Tuhan. Dalam keluarga sebagai orang tua aja, kalau bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Betul? Kalau bisa kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, banting tulang, peras keringat, betul-betul. Orang tua mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya yakin juga setiap orang yang menikah di depan altar Tuhan, itu ada satu wujud mimpi keinginan dia, aku akan memberikan yang terbaik untuk pasangan yang diberikan Tuhan kepadaku. Gak usah di situ juga lah, di sekolah. Kita mau, kita pengen memberikan yang terbaik. Sama tetangga kita, sama teman kita, sama sahabat kita, dalam lingkup kerja kita. Karena manusia diciptakan oleh Allah dalam sebuah kebaikan. Maka gak heran kita mau terarah pada yang baik. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, mimpi hanya mimpi. Maunya sih yang terbaik pada Tuhan, pada Bapak Uskup, pada sesama, pada tugas-tugas. Tapi seringkali kita menjadi tidak berdaya oleh kelemahan-kelemahan kita, oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, oleh kerapuhan-kerapuhan kita. Sehingga apa yang baik yang dicita-citakan lama-lama tergerus. Lama-lama kita menjadi pribadi-pribadi yang sedang tidak baik-baik saja. Imam memberikan hatinya setengah-setengah sama Tuhan. Dalam doa-doanya, dalam ekaristi seorang imam udah gak ada lagi Tuhan di dalamnya. Dalam doa-doanya sudah sepi. Saya yakin demikian juga orang-orang yang hidup berkeluarga, ketika yang baik tergerus dengan berbagai macam kesalahan, kelemahan, dan juga kerapuhan kita. Itulah yang membuat hidup menjadi tidak bahagia. Panggilan hidup sebagai imam tidak akan bahagia lagi kalau hatinya kosong, tidak merasakan lagi kehadiran Tuhan dalam doa-doanya. Tidak lagi merasakan getaran yang tidak bisa disebut, diceritakan ketika mengangkat Ekaristi Kudus. Tapi saudara-saudara, kalau kita cuma mau melihat kelemahan demi kelemahan, siapa sih yang gak punya kelemahan? Semua dari kita punya kelemahan. Lalu lantas bagaimana? Hari raya yang dirayakan oleh gereja Katolik, gereja semesta, Maria Assumpta. Maria diangkat ke surga. Itu menjadi sebuah cerminan buat kita apa yang harus kita lakukan ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika panggilan sebagai seorang imam mulai menjadi hambar. Ketika hidup keluarga yang ada hanyalah membenci bukannya mencinta. Kalau kita lihat saudara-saudara figur Maria. Saya selalu terinspirasi, terkesima, terkagum-kagum sama sosok istimewa ini. Yang membuat saya itu gak heran Tuhan Allah memilih Maria sebagai bunda Yesus Kristus. Bisa kita lihat dari bagaimana dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Terus perjalanannya sampai ternyata bukan sampai berdiri di bawah salib di Yohanes bab 19 itu ya. Ternyata bukan. Bacaan pertama pada hari ini, kitab Wahyu bab 11. Pengarang Wahyu melihat sebuah vision. Aku melihat tabut perjanjian Allah.
tabut perjanjian Allah. Tempat Allah hadir, tempat Allah disimpan. Itulah rahim Maria. Allah sendiri yang berinkarnasi dalam diri Yesus hidup dalam rahim Maria, hidup dalam asuhan Maria, ditemani oleh Maria sampai ke puncak Golgota. Maria bukan sekedar tempat menyimpan Yesus, tapi betul-betul Maria menyertai Yesus putranya. Bagaimana perjalanan Maria dari dia gadis biasa sampai menjadi tabut perjanjian Allah yang dilihat dalam kitab Wahyu. Ada satu ayat yang sangat luar biasa dalam Lukas bab 1 bacaan Injil hari ini. Yang jarang disimak, jarang diperhatikan oleh para pembaca kitab suci. Apakah Anda pernah betul-betul melihat apa kata-kata Elisabet ketika Maria datang ke rumahnya? Orang taunya apa? Wow, setelah aku mendengar salam, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Berhenti sampai di situ. Tapi ada satu kalimat dari Elisabet yang luar biasa, yang membongkar siapa itu Maria dan bagaimana kualitas hidupnya. Elisabet berkata, berbahagialah dia yang telah percaya bahwa firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Perhatikan kata-katanya, kata-kata kerjanya kalau bisa disebut berbahagialah dia yang telah. Bukan yang akan percaya ya, yang telah percaya. Sebab firman yang disampaikan kepadanya akan terlaksana. Belum terlaksana. Atau sudah terlaksana. Ini akan terlaksana. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat kualitas iman Maria. Meskipun janji-janji Tuhan belum terlaksana, belum kelihatan, masih samar-samar. Dia juga masih menerka-nerka apa maunya Tuhan. Dia telah percaya. Itu yang menurut saya wow, figur Maria itu betul-betul mewakili hidup orang beriman yang sejati. Kita seringkali diwakili seperti Thomas misalnya. Melihat dulu baru percaya. Betul? Kita harus ngalamin dulu kasih Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan baru percaya. Maria belum terlaksana tapi dia telah percaya. Di sini saya belajar satu hal dari semangat Maria ini untuk panggilan saya. 15 Agustus 2006. Saya ditabiskan oleh Bapak Kardinal Julius di paroki San Barto Taman Galaksi. Siapa yang mengira bocah rambut jabrik, jerawatan waktu itu. Gak ada yang yakin dan percaya dia nanti kalau jadi imam bisa jadi apa. Jujur saya sendiri waktu saya menerima tabisan saya cuma bilang iya. Saya mau taat, saya mau hidup sederhana, saya mau hidup selibat. Tapi apa yang akan terjadi dalam diri saya berikutnya? Gak tahu. Di situ saya bisa melihat cerminan apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan dibaca utuh dalam figur Maria. Yaitu kita semua dipanggil untuk setia. Menjadi seorang imam. Mungkin yang paling ganteng di sini Romonofrin lah katakanlah. Yang paling muda lah maksudnya. Yang paling hebat, yang paling pinter, yang paling berprestasi. Kami semua para imam ini tidak dipanggil untuk itu semua. Tapi pertama-tama belajar dari Maria yang telah percaya sebelum terlaksana. Kami belajar dari Maria untuk setia. Kita bisa lihat dalam lika-liku hidup Maria, kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Itulah yang harus diamini, yang harus dipegang oleh setiap imam. Aku dipanggil bukan untuk hebat, tapi untuk setia. Kalau yang dikejar hanya prestasi, kehebatan, ketampanan, belum tentu dia bisa setia. Tapi sebaliknya, kalau dia setia dulu memegang janji Tuhan, setia sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa dia ke jalan-jalan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, doakan kami para imam ini
Satu hal yang paling sulit saya rasa selama 16 tahun saya jadi imam, hidup dalam kesetiaan. Gak usah setia misalnya setia sama Tuhan gitu, enggak. Setia bangun pagi, doa, ekaristi, doain umat, rosario, setia mengajar macet-macet, setia koreksi ujian mahasiswa, setia segala macam tugas-tugas rapat dan rapat. Kesetiaan yang besar itu tampak dalam kesetiaan dalam hal kecil. Yang kecil-kecil itu yang susah karena kerap kali membosankan dan melelahkan. Doakan kami para imam ini seperti kami juga tidak pernah lelah untuk mendoakan ibu bapak semua. Cari dulu kesetiaan pada Allah. Pasti semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saya bisa berkata seperti ini karena saya terpukau sama satu figur yang luar biasa. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Dia adalah setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia.